Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, yang insyaallah tanpa kecuali seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah seluruhnya dibimbing oleh Allah untuk senantiasa dekat dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam pembahasan Kitabul Ilmi nomor hadis 71, riwayat dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat baik. Jadi kalau dia seorang pejabat akan jadi pejabat yang baik. Dia pengusaha akan jadi pengusaha yang baik. Dia seorang ayah akan jadi ayah yang baik. Dia seorang ibu akan jadi ibu yang baik. Dan yang menjamin Allah, bukan manusia. Jadi kalau yang menjamin, yang menciptakan kita, itu pasti terjadi. Nabi menyampaikan, orang yang dikenal Al-Amin, sangat dipercaya. Bahkan dihormati oleh kawan dan lawan. Memberikan keterangan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, "Man yuridillahu bihi khaira." Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik. Dan bila kebaikan ini dibawa dalam kehidupannya, maka Allah jamin kemudian kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya. Yufaqihu fid din. Maka bagian pertama yang Allah berikan pada seorang hamba, jika diinginkan menjadi baik, maka dia akan diberikan keringanan di langkahnya, kelembutan di hatinya untuk mau belajar tuntunan agamanya. Maka berbahagialah kemudian jika ada di antara kita dari sekian banyak manusia beraktivitas, kita yang diberikan keringanan langkah oleh Allah, diberikan kelembutan hati. Saya tidak kenal Anda pada umumnya, tapi siapa yang bisa menggerakkan langkah Anda ringan untuk kemari? Pertanyaannya, siapa yang melembutkan hati kita untuk datang? Siapa yang meringankan langkah kaki kita untuk hadir? Bila bukan Allah yang berkehendak, mustahil bahkan kita bisa berdesakan untuk belajar pada malam hari ini. Dan di antara sekian pengajian itu, ada yang mengaji tentang fikih, ada yang mengaji hadis, ada yang mengaji tentang zakat, ada yang mengaji tentang riba. Di antara sekian pengajian itu, ada satu pengajian yang kata Nabi, kalau Anda belajar materi ini, maka bukan sekedar Anda menjadi baik, tapi dijamin oleh Nabi langsung, Anda akan menjadi yang terbaik di antara sekian yang baik itu. Keterangan Nabi-Nya terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 4719. Apa yang disampaikan dalam bab ini masuk dalam bab iman, nomor hadis yang ke-9 ya dalam kitab Sahih Al-Bukhari bagian jilid pertama kitab nomor 2. Ya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kalimatnya, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u minal iman. Iman itu tingkatannya ada lebih daripada 60. Sedangkan sifat malu adalah bagian dari iman. Nah, dari 63 ini, lebih daripada 63 tingkatan ini, ada tingkat pelajaran pertama yang bisa menguatkan iman, yang kalau dipelajari itu, langsung kita akan jadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya disampaikan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari, diterima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marsad. Alqamah bin Marsad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Khairukum, jika ada orang baik di antara kalian. Jika ada orang baik, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, maka yang paling baik di antara sekian yang baik itu adalah orang yang mau mengkaji isi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Tidak pernah ditemukan orang baik puncak tertinggi kecuali ahli Quran. Silahkan Anda cek. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kenapa kita memilih kemudian Al-Quran untuk belajar dan kita menggali tafsirnya? Karena kita berharap kalau jahiliyah saja kemudian bisa menjadi baik, maka kita yang di suasana lebih modern saat ini seharusnya lebih baik dibandingkan dengan masa-masa yang telah lampau. Itu yang menjadikan kita memilih Al-Quran sebagai topik kajian di setiap malam Jumat ini.
dan kita telah sampai di pembahasan surah Al-Fatihah pada ayat yang ke-7. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya sampaikan komitmen dengan 2 komitmen. Masih ingat komitmennya? 1, kita punya komitmen bahwa pada setiap surah yang kita bahas, ayat yang saya sampaikan, kita punya kewajiban pertama untuk menghafalkannya. Sepakat? Bismillah, siap niatkan. Insya Allah 1 ayat itu bisa sebulan kita bahas. Masa seayat 1 bulan itu nggak sampai selesai? 1 ayat sebulan masa nggak hafal-hafal? Alif Lam Mim. Sebulan nggak hafal, keterlaluan. Saya ruqyah itu. 1 ayat. Baik, yang kedua, kita punya komitmen setiap ayat yang kita bahas, insya Allah langsung kita amalkan. Jadi menghafal, mengamalkan. Menghafal, mengamalkan. Insya Allah Qur'annya hadir dalam jiwa kita, dan amalnya juga kita praktekkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kalaupun wafat, sudah hafal ayat-ayat Qur'an itu, sekaligus mengamalkannya. Dan mudah-mudahan husnul khatimah insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kenapa dinamakan dengan Al-Fatihah? Memiliki 2 makna utama. Sebelum saya masuk ke ayat yang ke-7, saya simpulkan dengan cepat. Al di sini punya makna yang pertama, maknanya adalah at-ta'rif atau ma'rifah, menunjuk pada sesuatu yang khusus. Fatihah artinya pembuka. Kenapa menggunakan al-ma'rifah? Sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Karena ayat ini, surat ini khusus dijadikan oleh Allah untuk membuka mushaf dalam Al-Quran. 114 surah dibuka dengan Al-Fatihah. Yang kedua, al di sini juga berfungsi khusus, menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah surah pembuka yang kita bacakan dalam salat. Satu-satunya surah pembuka dalam Al-Quran yang dibacakan dalam setiap salat adalah Al-Fatihah. 17 kali dalam sehari. Karena itu disebut dengan Al-Fatihah sebagai pembuka, karena dia membuka bacaan Al-Quran dalam salat dan membuka bacaan Al-Quran dalam mushaf. Tapi ada makna yang kedua, saya ingatkan kembali, alnya disebut dengan istighraq. Dan dua-duanya kita praktikkan. Baik sedang membaca Al-Quran, sedang kita salat, pasti kita baca Al-Fatihah. Tapi makna yang kedua adalah istighraq, yang menunjuk kepada semua hal tanpa kecuali. Komprehensif. Sedangkan pada makna yang kedua ini, Fatihah dipahami sebagai segala pembuka yang baik-baik. Taknya menunjuk pada sifat, semua sifat. Allah disebut dengan Fattah. Fattah, karena membuka semua yang baik-baik yang kita butuhkan. Pembukanya disebut Fatih. Sifat semua kebaikannya disebut dengan Fatihah. Jadi kalau Anda ingin dibukakan oleh Allah, semua jenis kebaikan dalam kehidupan. Dibukakan karir yang terbaik. Dibukakan rizki yang terbaik. Dibukakan jodoh yang terbaik. Dibukakan segala hal yang baik dalam kehidupan. Kalau sakit, sembuh yang terbaik. Kalau bekerja, pekerjaan yang terbaik. Kalau rizki yang paling baik. Kalau pasangan hidup, jodoh yang paling baik. Maka secara singkat, baca dan pelajarilah isi surah Al-Fatihah. Karena itu banyak orang sakit kemudian membacakan Al-Fatihah. Supaya mendapatkan kebaikan, kesembuhan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di situ ada kisahnya. Seperti pernah yang saya sampaikan. Kepala suku di Arab zaman Nabi tersengat kalajengking Arab. Cari obat gak sembuh-sembuh. Dokter sudah angkat tangan. Tabib sudah gak bisa. Ditemukan seorang sahabat, dimintakan, kata beliau, dengan izin Allah dibacakan Al-Fatihah, sembuh seketika. Di Al-Fatihah karena itu disebut dengan Asy-Syafi, Al-Kafi, Ummul Kitab, Ummul Quran, karena faidahnya, isinya bisa membimbing kita kemudian mendapatkan semua puncak kebaikan dalam hidup. Tapi persoalannya, apakah semua yang baca Al-Fatihah bisa mendapatkan semua itu? Jawabannya belum tentu. Zaman Nabi seorang dibacakan Al-Fatihah, penyakit yang paling sulit sembuh. Zaman sekarang sakit kepala, baca Al-Fatihah 100 kali, nambah pusing. Apa penyebabnya? Karena boleh jadi cara bacanya tidak sama dengan cara orang-orang dulu membacakan. Orang dulu membacakannya pakai iman, orang sekarang hanya sekedar lisan. Bacaan Al-Fatihah orang dulu tembus sampai ke jiwanya. Begitu dibacakan, dia bacakan karena Allah. Dia kenal dengan Allah, ma'rifatullahnya jalan. Kehusyuannya ada. Orang sekarang dibacakan cuma di lisan, gak sampai kepada hatinya. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-14. Kata Allah, banyak mengaku orang beriman. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab berkata,
serius ibadah. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakan kalian itu baru berislam. Kebanyakan itu di lisan saja. Zikir cuma di lisan. Subhanallah di lisan. Alhamdulillah di lisan. Allahu Akbar di lisan. Tapi nggak masuk ke dalam hati. Karena nggak masuk ke hati, kekhusyuannya nggak muncul. Takbir memang takbir. Abu Bakar dulu kan takbir sampai gemetaran. Allahu Akbar. Saking khusyuknya bergetar tubuhnya. Kemudian mengeluarkan air mata di matanya. Keluar air matanya. Ketika selesai ditanya, kenapa ya Khalifah Anda saking khusyuknya tadi terlihat sampai gemetaran? Kata beliau, saya mengucapkan Allahu Akbar lisan saya. Dan saya merasakan, mengatakan berkomitmen hanya Allah yang maha besar. Tapi saya takut dalam hidup ini lisan saya mengucapkan Allah yang maha besar. Tapi saya selalu merasa besar dalam hidup. Takut pernah merasa besar dibanding orang lain. Merasa hebat dibanding yang lain. Merasa sombong dibanding yang lain. Merasa paling khusyuk sholatnya. Anda bayangkan? Saat iman masuk ke dalam jiwa, maka pikiran menerjemahkan, hati merasakan.